tidak selamanya utuh. Nenek. Satu persatu bisa saja runtuh. Saudara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti merespons putusan Mahkamah Konstitusi soal pendidikan dasar gratis untuk sekolah negeri atau swasta. Kata Muti, koordinasi antar lembaga segera dilakukan. Mendikdasmen Abdul Muti menyebut koordinasi yang paling utama adalah dengan Kementerian Keuangan. Karena keputusan MK soal pendidikan dasar SD dan SMP gratis pasti akan berpengaruh ke postur anggaran. Muti menegaskan putusan MK harus dilaksanakan. Namun soal penerapan dan skema pembiayaan oleh negara tak bisa buru-buru. Selain akan dibahas antar lembaga, juga menunggu arahan Presiden. Itu kan berarti harus perubahan anggaran di tengah tahun kan. Nah, itu kan berarti harus ada pembicaraan dengan Menteri Keuangan termasuk juga dengan DPR. Sehingga kami sementara fokus dulu pada yang pertama, bagaimana sesungguhnya substansi dari keputusan MK itu. Kemudian yang kedua, apa yang sudah kami lakukan sekarang ini untuk membantu pendidikan. Dan yang ketiga, baru nanti kita coba menyusun skema, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk pelaksanaan dari keputusan MK itu. Tapi komitmennya adalah akan mengikuti putusan MK yang final dan keputusan MK itu kan final and binding kan, jadi keputusannya paripurna dan mengikat. Karena itu ya tentu saja dalam pelaksanaannya semua kita terikat dengan keputusan MK itu, tetapi bagaimana melaksanakannya itu harus koordinasi dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Keuangan, dan yang sangat penting lagi adalah arahan Bapak Presiden dan juga persetujuan DPR terkait dengan anggaran. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menggratiskan sekolah swasta mendapat respons sejumlah kepala daerah. Bupati Blora menilai keputusan tersebut cukup memberatkan keuangan daerah jika pembiayaan dibebankan APBD. Karena banyak sekolah swasta di Blora yang biaya pendidikannya tinggi serta menerapkan sistem asrama. Arief mengaku masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri soal keputusan MK menggratiskan SD dan SMP swasta. Ini skemanya seperti sekolah negeri itu bos atau seperti apa, karena kalau sekolah negeri oke lah, tapi yang swasta ini kan ada sekolah-sekolah yang bayarnya mahal, sekolah-sekolah swasta yang berasrama dan sebagainya. Kalau itu dengan swasta, nah nanti pasti kan bisa ditanya, kita belum kalkulasi, tapi ya memang ya agak berat melihat kondisi fiskal anggaran hari ini. Pemerintah Kabupaten Jayapura menyatakan sikap mendukung putusan MK soal sekolah gratis bagi SD dan SMP negeri maupun swasta. Bupati Jayapura Yunus Wonda menyebut bahwa keputusan itu akan memberi peluang kepada semua anak-anak di Kabupaten Jayapura mendapatkan pendidikan sehingga dapat menekan angka putus sekolah di Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua yang masih cukup tinggi. Ya, menyiapkan anak-anak, menyiapkan sekolah, anak-anak sekolah saja terus. Karena kita ingat, hanya sekolah, hanya pendidikan yang bisa merubah negeri ini, bisa merubah bangsa ini. Tidak ada cara lain. Tadi saya sampaikan, jalan, jembatan, gedung itu bukan masa depan. Gedung itu ada masa di mana 30 tahun, 40 tahun dia harus dihancurkan. Tapi pendidikan tidak. Anak-anak ketika kita sudah siapkan, maka dalam masa depan kita. Kalau hari ini ada anak-anak di Kabupaten Jayapura yang pergi sekolah, anak-anak provinsi dari Provinsi Papua yang pergi sekolah, maka Papua ini ada masa depan.